Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Kamal Pratama dengan NIM 2018 0130027 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi 4, materi 5, materi 6 untuk tugas 4 mata kuliah hidrolik dan pneumatik dasar. Untuk materinya yaitu materi 4 mekanisme hidrolik, materi 5 tangki hidrolik, materi 6 hidrolik pump. Untuk yang pertama materi 4 mekanisme hidrolik. Mekanisme hidrolik mempunyai peran yang sangat penting dalam operasi alat berat. Prinsip dasar hidrolik digunakan untuk sistem steering, sistem brake, sistem powertrain. Untuk mempelajari mekanisme hidrolik harus memahami hukum Pascal terlebih dahulu. Selanjutnya hukum Pascal dan rumus hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang bekerja pada suatu zat cair pada ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah dan menekan dengan gaya yang sama pada luas area yang sama. Untuk rumus hukum Pascal, force sama dengan pressure kali area. Pressure sama dengan force tambah area. Area sama dengan force ditambah pressure. Untuk selanjutnya, alasan menggunakan zat cair dalam sistem hidrolik. 1. Cairan mengikuti bentuk wadah di mana cairan itu berada. 2. Zat cair tidak dapat dimampatkan. 3. Zat cair meneruskan tekanan ke semua arah. Zat cair akan mengikuti bentuk dari wadah. Selanjutnya, keuntungan mekanis. Kondisi di samping menunjukkan bagaimana zat cair dalam sebuah sistem hidrolik menimbulkan keuntungan secara mekanis. Selanjutnya, orifice. Pada gambar tersebut tidak ada hambatan untuk mengalir melalui pipa. Oleh sebab itu, pembacaan pressure adalah 0 atau 0 untuk kedua gauge. Selanjutnya, oil flow. Kondisi ini pada saat ujung dari pipa output di blok, maka oil flow yang menuju ke tangki juga di blok. Positive displacement, pump akan terus memompa oli pada 1 GPM dan mengisi pipa-pipa saluran. Selanjutnya, hambatan seri dan hambatan paralel. Hambatan seri, kondisi ini orifice yang dirangkai seri pada hidrolik sirkuit akan menimbulkan hambatan yang mirip dengan resistor yang dirangkai seri pada sirkuit elektrik. Hambatan paralel, kondisi ini dalam sebuah sistem dengan sirkuit paralel, pump oil akan mempunyai prioritas untuk mengalir melalui hambatan yang paling kecil lebih dahulu. Untuk materi selanjutnya, materi 5 tangki hidrolik. Fungsi utama dari tangki hidrolik adalah untuk menyimpan oli. Tangki hidrolik harus bisa menyerap panas dan memisahkan udara dari oli, dan harus cukup kuat dan punya kapasitas yang cukup sehingga bisa memisahkan kotoran. Selanjutnya, komponen tangki hidrolik. 1. Fill cap, berfungsi menjaga kotoran masuk lewat lubang yang dipakai untuk mengisi dan menambahkan oli ke dalam tangki. 2. Side glass, berfungsi untuk mengecek level permukaan dari oli. Level oli seharusnya dicek saat oli masih dalam keadaan dingin. 3. Supply dan return lines. Supply lines berfungsi mengalirkan oli dari tangki ke sistem, sedangkan return lines berfungsi mengalirkan oli dari sistem ke tangki. 4. Drain, berfungsi untuk membuang oli lama dari tangki. Selanjutnya, jenis tangki hidrolik. Pressurized tank, tangki yang berfungsi untuk menyimpan air bertekanan sementara. Kedua, vented tank. Tangki ini mempunyai breather atau lubang pernapasan yang berfungsi memungkinkan udara keluar masuk dengan bebas. Selanjutnya, fungsi tangki hidrolik. 1. Transmitting power atau meneruskan tenaga. Kedua, lubricating atau melumasi. Ketiga, sealing atau menutupi. 4. Cooling atau mendinginkan. Kelima, cleaning atau membersihkan. Untuk materi selanjutnya, materi 6 hidrolik pump. Pompa hidrolik berfungsi mengambil energi dari satu sumber dan mentransferkan energi tersebut menjadi bentuk hidrolik. Kemudian hidrolik motor mentransfer hidrolik energi menjadi mechanical energy. Selanjutnya, jenis-jenis pompa hidrolik. 1. Positive displacement pump. Pompa ini mempunyai clearance di antara komponen yang lebih kecil. Ini akan mengurangi komponen yang menghasilkan efisiensi yang lebih baik saat digunakan pada high pressure hidrolik system. 2. Non-positive displacement pump. Pompa ini mempunyai clearance yang lebih besar antara komponen yang diam dan bergerak. Pompa ini juga mempunyai efisiensi yang lebih rendah. Selanjutnya, ada 3 tipe dari positive displacement pump. 1. Gear pump. Pompa ini berfungsi menghasilkan jumlah oil yang sama pada setiap putaran dari input shaft. 2. Vane pump. Pompa ini berfungsi untuk bergerak masuk dan keluar pada slot yang ada di
dalam rotor dan mengesil pada ujung luarnya terhadap cam ring. 3. Piston pump. Pompa ini menggunakan piston sebagai komponen yang bekerja bolak-balik menghisap masuk dan mendorong keluar air. Selanjutnya gambar gear pump, vane pump, dan piston pump. Untuk gambarnya seperti ini. Demikian penjelasan materi yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.